Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang judi. Kalau di dalam Al-Quran, di dalam ayat itu disebut dengan maisir. Kata maisir di dalam Al-Quran itu disebutkan itu sebanyak 3 kali. Yang pertama itu pada surah Al-Baqarah ayat 219. Nanti coba dibuka ayatnya. Kemudian Al-Maidah ayat 5, Al-Maidah surat ke-5 ayat 90 dan ayat 91. Nah, ketiga ayat ini menyebutkan kebiasaan buruk yang berkembang pada masa jahiliyah, yaitu khamar, minum-minuman keras, mabuk-mabukkan, gitu ya. Al-maisir, berjudi. Kemudian ada al-ansab namanya, ya, berkorban untuk berhala. Dan ada azlam, mengundi nasib dengan menggunakan anak panah. Itu adalah suatu kebiasaan yang terjadi di masa jahiliyah. Nah, kebiasaan yang seperti itu sampai hari ini masih ada, ya. Masih banyak hari ini orang yang mabuk, ya. Karena banyak persoalan hidup, karena banyak masalah, gitu ya, baik itu dengan kawan, dengan teman, dengan keluarga, ya. Banyak yang menyelesaikan masalah itu dengan cara mabuk, ya. Banyak juga orang yang berjudi. Nah, malahan sekarang udah canggih lagi judinya, ya, judi online, gitu ya. Nah, kemudian di dalam kamus, ya, kalau kita lihat itu di dalam KBBI, kamus kamus bahasa Indonesia itu, kata judi itu adalah suatu permainan, ya, dengan memakai uang sebagai taruhan, ya. Jadi dikatakan itu judi apabila suatu permainan itu ada taruhannya berupa uang atau sejenisnya. Nah, ya. Misalkan kalau kita lihat banyak permainan sekarang, ya. Nah, misalkan dia bermain kartu, ya, kalau di warung itu orang istilahkan kartu kuning, gitu ya. Nah, ada taruhan uangnya. Nah, itu disebut dengan judi. Nah, dalam pengertian lain, judi itu termasuk permainan yang diciptakan oleh seseorang atau kelompok orang, ya. Kemudian dia tersosialisasi dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Nah, di samping itu, ya, ada istilah batasan dalam mengatakan sesuatu itu judi, ya. Batasan itu adalah dalam bentuk permainan, ya, dan melibatkan harta atau uang sebagai alat pertukaran atau barter. Nah, jadi menurut Imam Malik, ya, hakikat judi itu adalah sesuatu yang manusia lebih saling memasang taruhan di dalamnya. Misalkan si A dengan si B, ya, bermain suatu permainan, misalkannya main dadu atau domino misalkannya. Mereka saling memasang taruhan. Siapa yang menang, maka dialah yang akan mendapatkan uangnya, ya. Kata Imam Syafi'i, ya, maisir itu di dalamnya ada taruhan yang dipasang dan nantinya bagi yang beruntung dia akan memperoleh hasilnya, ya. Dia, ya, siapa yang menang nanti dia akan memperoleh hasilnya. Adapun ayat
dalil larangan judi itu terdapat di dalam surat Al-Baqarah ya ayat 219. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabir. Wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afw. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ya. Mereka bertanya kepadamu. Ya, mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang khamar dan judi. Ya. Qul, katakanlah, fihima ismun kabir. Pada keduanya terdapat dosa yang besar. Ya. Ismun kabir. Dosa besar. Jadi pada khamar dan judi itu adalah suatu dosa yang sangat besar. Wa manafi'u linnas. Ya. Tetapi keduanya lebih besar dosanya daripada manfaatnya. Ya. Qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Nah, di khamar dan judi itu suatu dosa. Kalaupun dia mendatangkan manfaat hanya sebahagian kecil. Bagi yang berjudi kalau dia menang, ya dia dapat hasil taruhan. Nah, kemenangan itu sedikit saja baginya. Ya, tidak mendatangkan keberkahan. Ya. Jadi di dalam ayat ini dapat kita pahami bahwasanya yang namanya khamar, ya, kalau sekarang kan macam-macam jenis khamar itu. Ya, banyak jenisnya. Ya. Ada namanya whisky, ya. Ada bintang, ya, macam-macam itu. Nah, memabukkan atau tidak memabukkan minuman itu yang namanya khamar, baik sedikit ataupun banyak, dia tetap dilarang, ya, hukumnya tetap haram. Nah, nah di sana juga termasuk ya sejenis yang lain daripada khamar itu, ya, termasuk di sana itu adalah obat-obat yang berbahaya. Misalkan narkoba, ya, ganja, sabu-sabu dan lain sebagainya. Ya. Yang akan merusak. Nah, itu dilarang di dalam Islam. Nah, adapun efek, ya, efek daripada pelaku judi, ya, dan khamar itu, ya, yang pertama itu, ya, merupakan suatu kezaliman yang dilakukan terhadap dirinya. Jadi orang yang minum khamar itu sama saja dia menganiaya dirinya, menzalimi dirinya, menyiksa dirinya. Ya, apalagi sampai pula dia mabuk, sampai pula dia tidak sadarkan diri. Kan banyak itu kita lihat, ya, banyak itu kita perhatikan, orang yang mabuk kadang-kadang dia terjatuh di jalan, nggak sadarkan diri. Kadang-kadang karena mabuk langsung bawa kendaraan, tak lama setelah itu kecelakaan. Nah, ini zalim terhadap diri. Nah, zalim terhadap diri juga menzalimi orang lain. Nah, tak hanya menzalimi diri saja, efek dari pelaku judi dan
mabuk-mabukkan ini, tapi juga ada efek bagi orang lain. Misalkan ketika dia sudah mabuk, ya, dia sudah stres, akan terganggu nanti keluarganya. Apakah itu istrinya, apakah itu anak-anaknya, kerabatnya, tetangganya, akan merasa resah nanti akibat dari perbuatannya. Nah, kemudian efek dari judi, ya, mabuk ini bisa merugikan orang lain, ya, karena sudah kecanduan. Misalkan dia kecanduan narkoba, obat-obat berbahaya, ganja, ya, kalau kecanduan itu sudah sudah dapat nikmatnya, itu orang tidak segan lagi untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Misalkannya mencuri, ya, hilang rasa segannya, hilang rasa malunya, ya, demi mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, ya, dia sanggup itu mencuri harta siapapun saja, apakah itu milik keluarganya, tetangganya, atau milik orang lain. Itu adalah efek dari pada judi. Nah, kemudian di dalam surah Al-Maidah ayat 90, ya, itu dijelaskan di sana ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, ya, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, ya, rijsum min amalis syaitan, ya, termasuk perbuatan syaitan. Jadi ingat itu, ya, khamar, judi, ya, ada 4 perkara di dalam surat Al-Maidah ayat 90 ini. Yang pertama itu khamar, yang kedua judi, yang ketiga itu mengundi nasib, ya, berkorban untuk berhala, min amalis syaitan, ya, rijsum min amalis syaitan, itu adalah perbuatan syaitan, ya. Kalau itu perbuatan syaitan, bagaimana cara mengantisipasinya? Fajtanibuh, ya, jauhilah, ya, jauhilah, ya, karena syaitan itu innahu lakum aduwwum mubin, ia adalah musuh yang nyata bagimu. Sudah tahu kita itu musuh kita, jangan didekati. Fajtanibuhu, jauhilah, la'allakum tuflihun, supaya apa? Supaya kamu memperoleh keberuntungan. Nah, itu, ya. Jadi ada 4 hal di sini, ya, yang merupakan perbuatan syaitan, ya, yang harus kita hati-hati, yang harus kita waspada, jangan sampai kita terbawa pula, ya. Nah, yaitu minum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib. Nah, akibat dari judi, nah, akibatnya itu di dalam surah Al-Maidah ayat 91, ya. Ya, sambungan dari Al-Maidah 90, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawah wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun. Innama yuridu syaitan, sesungguhnya syaitan itu bermaksud, ya, ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi. Nah, coba lihat itu, ya. Orang kalau dah mabuk, ya,
sering terjadi perkelahian. Kalau judi juga terjadi perkelahian. Ya. Jadi memang itulah tujuan utama daripada syaitan itu adalah untuk memecah belah umat manusia. Coba perhatikan berapa banyak orang berselisih paham, berkelahi, berperang, ya, bahkan hancur rumah tangganya, terjadi perceraian suami istri, berantakan anak-anaknya. Itu kebanyakan akibat dari judi dan mabuk-mabukan, ya. Nah, wa yasuddakum an zikrillah wa anis salah. Nah, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat. Jadi kalau orang lah mabuk itu nak kenal lagi dia sama Tuhannya. Ya. Orang kalau dah senang judi, terdengar pun panggilan hayya 'alas shalah, itu biasa saja baginya. Kayak mendengarkan musik saja, tidak tersentuh hatinya. Ya. Karena hatinya itu sudah diganggu, ya. Sudah diganggu oleh syaitan, dialihkan perhatiannya oleh syaitan supaya pelakunya itu tidak ingat lagi sama Allah dan tidak lagi mau melaksanakan salat. Nah, maka dari itu fahal antum muntahun, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Artinya, kalau kita pernah melakukan perbuatan yang dilakukan oleh syaitan ini, baik itu berjudi, mabuk-mabukan, mengundi nasib, berkorban untuk berhala, ya, fahal antum muntahun, hentikanlah, berhentilah, ya, tinggalkan dan mohonlah ampun kepada Allah. Ya. Permainan judi itu mengandung nilai-nilai kejahatan. Ya. Dia suka merusak, ya, menzalimi, ya. Permainan judi, ya, dapat membentuk sikap perilaku membahayakan orang lain. Ya. Dia tidak segan membunuh, dia tidak segan melukai, dia tidak segan lagi untuk menakut-nakuti. Pelaku judi selalu berkaitan dengan nasib seseorang, dan ketergantungan yang berlebihan dapat membentuk sikap tidak dapat menerima nasib dari Tuhan. Maka dari sinilah Islam mengajarkan kepada kita, ya, bagaimana kita bisa menjadi hamba yang selalu senantiasa meninggalkan segala perkara-perkara yang akan mendatangkan kemudaratan. Baik itu untuk mudarat bagi diri kita, keluarga kita, dan masyarakat di sekitar kita. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.